Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-334. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, Pandanwangi kadang-kadang memerlukan menemui kedua gembala-gembala muda itu untuk sekedar berbicara tentang apa saja. Tentang tanah perdikan Menoreh, tentang bukit-bukit kapur, sungai Progo, dan tentang hutan perburuan yang menyenangkan. "Apakah kau mau menunjukkan hutan itu kepadaku?" bertanya Kupolo. "Tentu," jawab Pandanwangi. "Tetapi tidak sekarang." "Apakah salahnya kalau kita sekarang atau besok pergi ke sana?" bertanya Kupolo. "Tentu tidak mungkin." "Besok kita berangkat pagi-pagi benar, supaya sebelum tengah hari kita sudah kembali." Pandanwangi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak sampai hati meninggalkan ayah yang terluka itu, sekedar untuk melihat-lihat hutan perburuan." Kupolo mengerutkan keningnya, tetapi kepalanya kemudian terangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku pun tidak dapat meninggalkan pintu sangkar batu itu." "Hus!" desis Kupito. "Maksudku, pintu yang tentu tidak disukai oleh penghuni ruangan itu." Pandanwangi tidak menyahut. "Tetapi, sampai kapan aku harus berada di sini?" "Tidak terlampau lama, ayah akan membangun ruangan-ruangan yang kuat untuk menyimpan paman dan kakang Sidanti." "Kapan?" "Ayah ingin berbicara dahulu dengan paman dan kakang Sidanti. Kalau mereka bersedia membantu ayah, maka ayah tidak akan merasa perlu membangun sangkar-sangkar itu. Kalau tidak..." Pandanwangi mengerutkan keningnya, namun Kupolo segera berkata, "Baiklah, kita berbicara tentang hal lain lagi. Sudah tentu yang tidak menyangkut masalah-masalah yang tidak kau sukai." Pandanwangi menganggukkan kepalanya, dan Kupolo pun kemudian berusaha untuk berbicara tentang masalah-masalah yang sama sekali tidak penting, namun yang dengan demikian dapat mengurangi ketegangan hati Pandanwangi. Namun pertemuan yang sering terjadi itu telah memahat hati Kupolo menjadi semakin dalam. Kadang-kadang anak muda yang pada umumnya selalu bergembira itu menjadi perenung. Kadang-kadang ia duduk sambil memandang jauh menerawang ke ketiadaan. Kupito segera dapat menangkap perasaan adik seperguruannya. Kali ini agaknya Kupolo tidak bergurau. Ia benar-benar telah terpikat oleh gadis tanah perdikan Menoreh itu. Kadang-kadang hati Kupito sendiri menjadi berdebar-debar tanpa sebab. Sekilas membayang senyum Pandanwangi yang tertahan-tahan di dalam kepahitan perasaan setelah ia mengalami guncangan-guncangan yang tidak terkirakan. Tetapi Kupito adalah seorang anak muda yang sudah terlampau biasa menahan hati. Ia merasa bahwa ia tidak berhak lagi untuk menilai kecantikan gadis Menoreh itu. Ia tidak mau ingkar pada kesetiaannya
untuk mengikatkan diri kepada seorang gadis yang ditinggalkannya di Sangkal Putung. Karena itu, Gupito mencoba untuk bersikap lebih dewasa dari Kupolo menghadapi persoalannya, sehingga ia berusaha untuk menjauhkan segala kesan tentang perasaannya sendiri atas gadis itu. Itulah sebabnya kini ia menyimpan serulingnya. Ia hampir tidak pernah lagi meniup seruling itu. Setiap nada yang dilontarkan oleh serulingnya akan dapat menimbulkan getaran-getaran hati yang paling tersembunyi sekalipun. Apalagi ia sadar bahwa Pandan Wangi pun tertarik pula kepada nada-nada serulingnya itu. "Kakang," pada suatu kali Kupolo berkata dengan wajah yang bersungguh-sungguh kepadanya, "Apakah Kakang Gupito mau menolong aku?" Gupito menjadi heran. Karena itu maka ia bertanya, "Apakah yang harus aku tolong?" Kupolo menelan ludahnya. Kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan hendak mengusir kenangan yang tidak dikehendakinya. "Tetapi aku tidak tahu apakah guru setuju atau tidak." "Apa?" "Kakang," suara Kupolo menjadi semakin lambat. "Hei, jangan seperti orang yang kelaparan. Aku tidak mendengar lagi suaramu." Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi sangat gelisah, sehingga keringat dinginnya mengalir membasahi leher dan punggungnya. "Katakan Kupolo, kalau aku dapat membantumu, aku akan membantu." "Iya, ya, aku percaya. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantumu. Apa kesulitanmu? Dan apakah keinginanmu? Tetapi, apakah guru tidak akan marah?" "Kalau masalahnya masalah yang wajar, guru tentu tidak akan marah. Tetapi apa itu? Katakanlah supaya aku dapat memberitahukan pertimbangan." "Itulah." "Kenapa itulah? Kau belum mengatakan apa-apa." Kupolo menjadi semakin gugup. Kini keringatnya sudah menitik dari keningnya. Beberapa kali bibirnya bergerak-gerak, seakan-akan hendak mengucapkan sesuatu. Tetapi suaranya ditelannya kembali sebelum terucapkan. Gupito melihat kegelisahan yang mencekam adik seperguruannya itu. Meskipun ia belum pasti, tetapi ia dapat meraba apakah yang akan dikatakan oleh Kupolo. Anak itu pada dasarnya tidak ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Ia berkata apa yang ingin dikatakannya, dan kadang-kadang ia melakukan apa saja yang menarik baginya tanpa pertimbangan. Tetapi tiba-tiba ia menjadi gelisah, bimbang dan seakan-akan tidak menentu lagi. "Kupolo," berkata Gupito Sareh, "tenangkan hatimu. Aku kira masalahmu adalah masalah yang penting, sehingga kau mendapat kesukaran untuk mengatakannya. Tetapi masalah yang penting itu pasti langsung menyangkut pribadimu sendiri." Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Iya, memang menyangkut pribadiku langsung. Aku sudah menduga, tetapi katakanlah, jangan ragu-ragu." Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya tersendat-sendat, "Kakang, di sini tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang ada hanyalah Kakang dan guru. Tetapi untuk mengatakannya kepada guru, aku masih ragu-ragu. Barangkali Kakang dapat menolongku." "Apakah aku harus mengatakannya kepada guru?" "Tidak, bukan itu," potong Kupolo cepat-cepat. "Maksudku, aku ingin meyakinkan dahulu
Apakah aku tidak sedang bermimpi? Apabila semuanya sudah pasti, barulah aku minta Kakang menyampaikannya kepada guru. Lalu apakah sekarang yang akan aku lakukan? Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan minta tolong kepadamu, Kakang. Aku ingin meyakinkan, apakah aku ini benar-benar tidak sedang bermimpi? Iya, aku yakin kau sekarang memang tidak sedang bermimpi. Bukan itu. Aku kira kau sudah tahu maksudku. Mungkin aku tahu masalahmu, tetapi aku tidak tahu cara yang bagaimana yang harus aku lakukan untuk meyakinkan kau. Kupolo menelan ludahnya. Dengan suara parau ia berkata lirih. Tolong Kakang, tanyakan kepada Pandanwangi, apakah ia dapat mengerti perasaanku? Kupito mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu bergetar di dadanya. Sesuatu yang sama sekali tidak dikehendaki. Namun dengan sekuat tenaganya, perasaan itu ditekannya dalam-dalam. Dengan sadar ia menghadapi keadaannya kini. Sekali lagi ia berkesimpulan bahwa ia sama sekali sudah tidak berhak menilai Pandanwangi, apalagi di hadapan Kupolo. Karena itu, maka tiba-tiba Kupito yang sudah terlampau biasa mengendalikan perasaannya itu tersenyum. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, begitulah hendaknya. Kau adalah seorang laki-laki. Kau harus berani menyatakan perasaanmu. Tetapi apakah Kakang Kupito tidak mengalami kesukaran pada masa-masa seperti ini? Kupito menarik nafas dalam-dalam. Hubungannya dengan gadis sangkal putung itu memang agak berbeda dengan hubungan Kupolo dengan Pandanwangi. Ia tidak perlu menyatakan apapun kepadanya. Gadis itu seakan-akan langsung mengerti perasaannya. Dan bahkan gadis itu pun langsung pula membuka hatinya. Tanpa kata-kata, sikapnya memang sudah meyakinkan. Bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan menurut perasaan Kupito. Tetapi Pandanwangi bersikap lain. Pandanwangi sama sekali tidak memberikan kesan apapun terhadap Kupolo. Bahkan setiap kali Kupito mengenangkan masa-masa permulaan ia mengenal gadis itu, dadanya berdesir. Ia melihat sesuatu tersirat di mata gadis itu, seperti ia pernah melihat mata gadis sangkal putung itu pula. Namun gadis itu kemudian menundukkan kepalanya dan berjalan menjauh. Berbeda dengan sikap gadis sangkal putung itu, ia langsung tertawa sambil mendekatinya dan berkata, Inilah aku. Kupito menarik nafas dalam-dalam. Kakang, berkata Kupolo kemudian, aku minta tolong kepadamu. Bukankah kau tidak berkeberatan? Kau dapat menemui Pandanwangi di mana kau kehendaki, membawanya sendiri, dan menanyakannya apakah ia dapat mengerti perasaanku. Kupito termenung sejenak. Tugas itu pasti akan terasa sangat berat baginya. Ia harus menyatakan perasaan seorang anak muda kepada Pandanwangi. Tetapi anak muda itu adalah Kupolo. Apakah kelak aku dapat membedakan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang aku ucapkan tidak atas namaku sendiri, tetapi atas nama Kupolo? Ia bertanya kepada diri sendiri di dalam hatinya, namun kemudian terasa hatinya itu menghentak. Aku harus menolongnya. Aku sama sekali tidak berkepentingan. Karena Kupito tidak segera menjawab, maka Kupolo bertanya dengan cemasnya, apakah kau berkeberatan? Dengan serta-merta, Kupito menjawab, tidak.
Aku tidak berkeberatan. Tetapi bagaimana dan kapan aku mendapatkan kesempatan itu? Kapan saja, Jawab Kupolo. Kau dapat berpura-pura melihat-lihat hutan perburuan atau melihat apa yang dapat ditunjukkannya kepadamu. Bersama kau? tentu tidak, tentu tidak. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi jangan tergesa-gesa, aku harus mendapatkan waktu yang paling baik. Tentu tidak, Kakang, tetapi jangan terlampau lama. Lalu, bagaimana dengan bilik itu? Serahkan kepadaku, aku mempunyai banyak kawan. Para pengawal akan siap membantuku kalau terjadi sesuatu. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya pula, hampir tanpa disadarinya. Ia berkata, Baiklah, aku akan menanyakan kepadanya tentang hal itu. Besok atau lusa, atau kapan saja aku mendapatkan kesempatan. Terima kasih, desis Kupolo. Tetapi kau harus pandai menyusun kalimat agar gadis itu tidak mempunyai kesempatan untuk menolaknya. Kupito tidak menjawab, tetapi ia sudah membayangkan kesulitan yang bakal dihadapinya. Dalam masalah yang wajar saja, ia tidak akan dapat menyatakan sesuatu dengan mudah, apalagi dalam masalah yang sulit serupa itu, meskipun bukan untuk kepentingannya sendiri. Namun ia merasa berkewajiban pula untuk menolong adik seperguruannya, betapapun beratnya. Dengan demikian, maka Kupito selalu berusaha mencari kesempatan untuk dapat berbicara kepada Pandan Wangi tanpa terganggu. Tetapi ia pun selalu berusaha untuk tidak menumbuhkan salah paham kepada gadis itu tentang tingkah lakunya sendiri. Di halaman rumah itu, Kupito sering menyingkir apabila Pandan Wangi berkunjung ke ujung gandok. Ia hanya ikut menemuinya sebentar, kemudian dengan alasan apapun, ia berusaha menjauhkan dirinya. Meskipun demikian, Kupolo tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengatakan sesuatu, sehingga ia benar-benar tergantung kepada kakak seperguruannya. Jangan terlampau lama, berkata Kupolo pada suatu saat kepada Kupito. Setiap kali kau malah meninggalkan kami, sehingga aku menjadi seperti orang bisu karenanya. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang harus melakukannya. Kalau ia menunda-nunda waktu, maka ia sendiri akan selalu merasa dibebani oleh kewajiban yang seakan-akan tidak akan pernah terselesaikan. Besok aku akan minta kepadanya untuk menunjukkan daerah-daerah yang asing bagiku. Aku akan mencari kesempatan. Terima kasih, Kakang. Aku kira memang lebih mudah mengatakan masalah orang lain daripada masalah diri sendiri. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikianlah, maka ketika Pandan Wangi sedang berdiri termangu-mangu di tangga pendopo rumahnya, Kupitolah yang berjalan mendekatinya. Meskipun hatinya berdebar-debar, ia sudah mereka-reka alasan yang paling tepat untuk membawa Pandan Wangi meninggalkan padukuhan induk. Ia ingin mendapat kesempatan yang benar-benar tidak akan terganggu. Kalau ia tidak berhasil dan bahkan apalagi menumbuhkan salah paham, maka kesan yang membayang di wajah Pandan Wangi akan segera dapat dilihat orang lain. Kesan itu akan dapat menumbuhkan berbagai pertanyaan pada orang-orang lain yang melihatnya. Tetapi apabila mereka hanya berdua, maka ia akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman itu. Pandan Wangi,
Berkata Gupito kemudian, "Apakah kau pernah mendengar pesan Ki Argojoyo kepada ayah?" Apakah pesan itu? Bertanya Pandanwangi. "Pamanmu minta agar ayah mencari putranya yang ikut terlibat dalam persoalan tanah percikan ini. Ia minta agar Ki Argopati sudi memaafkannya." Tentu, ayah tentu akan memaafkannya. Ia masih terlampau muda, sehingga sebenarnya ia masih belum tahu apa yang telah terjadi. Tetapi bukankah anak itu sampai saat ini belum kita ketahui di mana ia berada? Pandanwangi mengerutkan keningnya, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Aku mengharap ia berada di rumahnya. "Apakah kau yakin?" Tentu tidak, tetapi Bibi ada di rumah. Seorang penghubung telah menemuinya dan menyatakan pesan ayah kepadanya bahwa Bibi tidak perlu cemas. Ayah tidak menyangkutkannya dengan kesalahan paman. "Sudah lama?" Belum, tetapi penghubung berikutnya ternyata tidak kembali kepada ayah. "Kenapa?" Memang masih ada 1-2 orang yang berkeliaran di padukuhan-padukuhan kecil. Mereka masih saja menyebarkan dendam dan kekisruhan. Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata, "Pandanwangi, apakah tidak sebaiknya kita bertanya kepada Bibi Argojoyo apakah putranya itu ada di rumah?" Ayah sudah bertanya lewat penghubung yang pertama, tetapi Bibi menjawab bahwa anak itu belum juga pulang sejak berkobar peperangan. Tetapi sekarang keadaan sudah agak tenang. Sebenarnya bahwa Ki Argopati pun minta tolong kepada ayah untuk mencarinya. Dan ayah sendiri masih belum sempat meninggalkan rumah ini. Kaukah yang harus mencarinya? Tidak harus, tetapi aku ingin menolong ayah dan pamanmu. Apakah kau berkeberatan? Kenapa berkeberatan? Maksudku, apabila kita bersama-sama pergi ke rumah pamanmu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Sekilas ditatapnya wajah anak muda itu, tersirat suatu kenangan pada saat ia hampir saja terperosok ke dalam bencana yang tidak terbayangkan. Ketika ia berhasil melepaskan diri dari tangan beberapa laki-laki yang liar dan puas karena pertolongan kakak dan pamannya, saat itulah ia melihat gembala ini. Tiba-tiba Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya, ia berpaling ke arah ujung gandok. Tetapi ia tidak dapat melihatnya karena pagar dan sudut pendopo yang menjorok di sebelah regol samping. Pada saat yang mendebarkan hati itu, Pandanwangi belum pernah melihat gembala yang seorang laki, yang gemuk tetapi pandai berkelakar, meskipun agak kurang hati-hati. "Bagaimana?" desak Gupito. "Mumpung masih pagi." Apakah ayah akan mengizinkan? Desis Pandanwangi. "Kita hanya pergi sebentar. Tetapi kalau kita berhasil membawanya menghadap, ayahmu dan pamanmu akan sangat senang sekali." Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang hanya sebentar apabila ia pergi berkuda, tetapi apakah sudah tidak akan ada gangguan apapun di perjalanan? Sejenak gadis itu berpikir. Sekali-sekali ia berpaling, seakan-akan ia ingin meyakinkan bahwa ayahnya tidak akan berkeberatan apabila ia pergi sejenak ke rumah pamannya.
untuk mencari adik sepupunya. Dalam keraguan-raguan itu, terlintas bayangan-bayangan yang menahannya, tetapi hasrat di dasar hatinya semakin lama menjadi semakin kuat mendorongnya pergi. Sudah lama aku tidak melihat telatah menoreh, Katanya di dalam hati. Seandainya ada gangguan di perjalanan, aku kira aku bersama Kupito akan mempunyai waktu dan kesempatan untuk melepaskan diri. Peronda-peronda pasti akan hilir mudik di segala jalan-jalan di tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka tiba-tiba Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Ada dorongan yang lain, kecuali keinginannya untuk melihat-lihat wilayahnya dan sekedar untuk menemukan adik sepupunya. Baiklah, Katanya kemudian, aku akan berkemas. aku akan memberitahukan kepada ayah, apalagi Ki Samakto dan Ki Kerti tidak sedang berada di halaman ini. Mereka tidak meronda, mereka ada di Banjar. Jawab Pandan Wangi. Karena itu, aku akan memberitahukannya kepada ayah, supaya ia mengerti bahwa halaman ini sedang kosong. Terserahlah, tetapi aku tidak akan minta izin kepada ayah. Aku kira ayah tidak akan mengizinkanku. Aku hanya akan mengatakan kepada ayah bahwa aku akan keluar sebentar, supaya beliau tidak mencari aku. Baiklah, sahut Kupito. Maka keduanya pun segera mempersiapkan diri, menyiapkan kuda masing-masing, dan bukan hanya sekedar mempersiapkan yang tampak oleh mata, tetapi terlebih-lebih lagi, Kupito sedang menyiapkan susunan kalimat-kalimat yang akan dikatakannya kepada Pandan Wangi atas nama Kupolo. Ketika Kupito sudah siap dan Pandan Wangi sudah menunggunya di halaman, Kupolo berbisik di telinga kakak seperguruannya. Kau harus berhasil. Kupito menganggukkan kepalanya, namun ia masih berpesan juga. Hati-hatilah dengan Ki Argojoyo. Percayakan ia kepadaku. Kupito pun kemudian meninggalkan halaman rumah kepala tanah perdikan yang sudah dihuni kembali itu, menyusur jalan Padukuhan menuju ke rumah Ki Argojoyo. Sejenak kemudian mereka telah melampaui gardu peronda yang terakhir. Kepada para penjaga, Pandan Wangi berpesan bahwa ia akan melihat-lihat padukuhan-padukuhan kecil di sekitar padukuhan induk itu. Apakah masih ada hubungan yang ajak antara para pengawal di sini dan mereka yang ditempatkan di padukuhan-padukuhan lain setiap saat? Bertanya Kupito. Iya, setiap kali penghubung-penghubung dan peronda-peronda hilir mudik. Jawab Pandan Wangi. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sebenarnya ia menjadi cemas kalau setiap kali ia bertemu dengan para peronda dan penghubung di sepanjang jalan, apakah ia akan mendapat kesempatan untuk mengatakan maksudnya kepada Pandan Wangi? Meskipun demikian, Kupito masih tetap mengharap bahwa ia akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Demikianlah, maka mereka berdua berpacu dengan kencangnya menuju ke rumah Paman Pandan Wangi. Mereka menyusur jalan yang berbatu-batu, namun kadang-kadang berdebu tebal. Sawah-sawah di sebelah menyebelah jalan kelihatan sangat kurang terpelihara. Parit-parit menjadi kering dan rerumputan tumbuh dengan liarnya. Keadaan ini harus segera diakhiri.
desis Pandanwangi. Parit-parit harus segera mengalir dan sawah-sawah harus ditanami. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka bahaya paceklik yang dahsyat tidak akan dapat dicegah lagi. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti kecemasan yang merayap gadis itu. Sebagai anak satu-satunya kepala tanah perdikan menoreh yang masih dapat diharap, maka Pandanwangi sudah sewajarnya untuk langsung berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas tanahnya. Tetapi hal itu ternyata kurang menarik perhatian Kupito. Angan-angannya selalu dipenuhi oleh kalimat-kalimat yang akan disampaikannya kepada Pandanwangi atas nama adik seperguruannya. Menoreh memang memerlukan setiap tenaga yang ada, berkata Pandanwangi, dan Kupito pun mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Kenapa kau diam saja? Bertanya Pandanwangi. Baginya Kupito bukannya seorang pendiam. Meskipun tidak sebanyak Kupolo, namun anak muda ini dapat juga berbicara tentang berbagai macam masalah, tentang sawah, tanaman, ternak, dan bahkan sampai ke jalan-jalan yang silang menyilang di atas tanah perdikan ini. Aku sedang berpikir tentang adik sepupumu, jawab Kupito. Kita akan segera melihat apakah ia ada di rumahnya. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih terlampau muda. Iya, jawab Pandanwangi. Ia masih agak lebih muda dari Kupolo. Iya, aku kira jaraknya ada beberapa tahun. Iya, apalagi Kupolo sekarang, ia sudah menjadi semakin dewasa. Kenapa sekarang? Bertanya Pandanwangi. Ada perubahan yang terjadi atas dirinya selama ia berada di atas tanah perdikan ini. Apa? Kupito menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mendapat jalan untuk mengatakannya, tetapi tiba-tiba saja terasa lehernya seakan-akan tersumbat. Perubahan apa yang sudah terjadi pada adikmu itu? Pandanwangi mendesak, tetapi Kupito menggelengkan kepalanya. Aku hanya menduga-duga saja. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Ia merasakan bahwa tidak seluruh perasaan Kupito dituangkannya. Sesuatu pasti masih tersimpan di dalam hatinya. Namun Pandanwangi tidak bertanya lagi. Dibiarkannya Kupito menemukan kesempatan untuk mengatakan apa yang masih tersisa di dalam hatinya. Meskipun demikian, terasa juga jantung Pandanwangi menjadi berdebar-debar. Betapa ia ingin mengusir getar yang menyentuh-nyentuh batinnya. Namun setiap kali terasa, sesuatu telah mengguncang isi dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.